Memang tidak bisa dipungkiri dengan kondisi politik yang begitu dinamis di Laut Cina Selatan saat ini, membuat Indonesia untuk terus berbenah dan meningkatkan kekuatan militer alutsista tempurnya sebagai pengawal wilayah kedaulatan NKRI dari beberapa negara yang cukup mengancam posisi teritorial laut terluar Indonesia. Misalkan saja, wilayah teritorial Laut Maritim Indonesia di bagian barat, utara, dan selatan yang masih memiliki klaim tumpang tindih dengan Cina dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara saat ini. Namun, dengan semakin berbenahnya Indonesia di bidang alutsista sistem pertahanan, tentunya menjadi sebuah langkah strategis untuk terus mengawal wilayah yurisdiksi Indonesia secara bertahap. Misalkan saja dengan pembangunan pangkalan militer di Natuna dan peningkatan jumlah alutsista tempur yang bisa menanggulangi penerobosan zona ekonomi eksklusif Indonesia, seperti yang dilakukan oleh para nelayan dan kapal Coast Guard Tiongkok pada awal tahun 2020 lalu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika saat ini pangkalan militer TNI di wilayah Natuna telah diperkuat beberapa jenis alutsista tempur canggih. Misalkan saja kapal perang jenis rudal cepat dan hingga kapal perang jenis fregat, pesawat jet tempur, helikopter, serta beberapa satuan elit marinir Indonesia. Namun, dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk semakin meningkatkan kekuatan militernya, tentu saja alutsista tempur Indonesia masih cukup kurang untuk mengawal wilayah kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Apalagi di bagian utara Natuna, Indonesia saat ini sedang berhadapan langsung dengan salah satu negara superpower yang seringkali melakukan aksi provokasinya. Mengutip salah satu media informasi terpercaya bahwa untuk terus semakin meningkatkan alutsista tempur Indonesia, pada 1 Agustus kemarin, pihak Kementerian Pertahanan Indonesia mengindikasikan dengan akan segera membeli kapal perang fregat kelas berat bekas pakai dari Angkatan Laut Jerman, yaitu fregat Bremen Class. Bahkan kapal perang fregat Bremen Class incaran TNI Angkatan Laut ini telah dilengkapi dokumennya sebagai persyaratan untuk mengakuisisi fregat Bremen Class tersebut. Selain itu, sebagai tindak lanjut keseriusan pemerintah Indonesia untuk semakin memperkuat alutsista tempur matra lautnya, berkas untuk pembelian 1 unit kapal perang fregat Jerman tersebut telah diberikan pada Jens pada 30 Juli lalu. Terlansir di dalam isi dokumen tersebut, Indonesia akan membeli kapal perang jenis fregat Bremen Class peninggalan Perang Dunia Kedua melalui anggaran pertahanan tahun 2020 dan 2024. Seperti yang kita ketahui, jika Indonesia dikabarkan hanya akan membeli 1 unit fregat Bremen Class F214 Lübeck, yang ke-8 setelah ke-7 kapal perang jenis ini telah dipensiunkan oleh militer Angkatan Laut Jerman. Namun, tidak bisa dipungkiri jika kapal perang tertua Jerman ini memiliki berbagai macam jenis senjata dan sistem teknologi yang masih cukup canggih sebagai kebutuhan pertahanan laut Jerman. Yang pastinya, kapal perang buatan Jerman ini sudah melalui tahap upgrading sistem dan senjata terbarukan. Namun, menurut sumber media informasi tersebut, kapal perang fregat peninggalan Perang Dunia Kedua Jerman ini, walau berstatus kapal perang bekas pakai dari Angkatan Laut Jerman, namun kapal perang fregat Bremen Class tersebut bukanlah kaleng-kaleng. Seperti yang kita ketahui, jika kapal perang jenis fregat Bremen Class Jerman ini telah dibangun pada tahun 1979 hingga tahun 1990-an. Namun, fregat Bremen Class ini merupakan kapal kombatan utama Angkatan Laut Jerman dan NATO,
dalam Perang Dingin menghadapi Uni Soviet. Selain itu, dari segi lini persenjataan juga termasuk kelas Wahid. Misalkan saja, kapal perang ini telah dilengkapi peluncuran rudal anti kapal Harpoon RGM-84D, rudal anti pertahanan Seisapron dari Raytheon, 4 tabung torpedo 324 mm, napal gun otomelara 76/62 mm, dan 2 meriam 20 mm buatan Rheinmetall, hingga 2 kali meser MLG 27 mm autocannon. Walaupun Bremen class hanya memiliki bobot 3.680 ton, panjang 130,5 meter, dan lebar 14,6 meter, nyatanya kapal perang ini mampu bermanuver dengan kecepatan hingga 30 knot. Sebab mesin-mesin yang digunakan kapal perang ini adalah combined diesel or gas. Bahkan kecepatan kapal perang Jerman ini lebih cepat dari beberapa kapal perang TNI Angkatan Laut yang memperkuat alutsista tempur laut Indonesia saat ini. Namun, untuk mengakuisisi kapal perang jenis fregat Bremen class buatan Jerman ini sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pertahanan Indonesia untuk dikaji lebih lanjut, sebab beberapa aspek sistem pertahanan Indonesia menjadi perhatian khusus sebagai kebutuhan Angkatan Laut ke depannya. Setelah munculnya rencana TNI Angkatan Laut untuk mengincar kapal perang jenis fregat Bremen class Angkatan Laut Jerman ini, berbagai spekulasi telah bermunculan. Salah satunya adalah untuk mempelajari struktur kapal tua tersebut, mengetahui sistem persenjataan dan teknologi dari kapal perang Bremen class. Sebab dari segi kecepatan, kapal perang ini cukup unggul dari beberapa kapal perang buatan PT PAL Indonesia. Selain itu, dari segi teknologi dan sistem persenjataan, kapal perang ini dinilai cukup lengkap untuk mengawal wilayah kedaulatan NKRI dari aksi main caplok-caplokan Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang belum memiliki titik temu dari kedua negara tersebut. Namun, dengan rencana TNI Angkatan Laut untuk mengakuisisi jenis kapal perang fregat Bremen class ini, beberapa sumber media informasi menyatakan bahwa pembelian kapal perang bekas buatan Jerman ini dilakukan Indonesia untuk mengisi kekosongan kapal perang fregat TNI Angkatan Laut, dan sementara menunggu rampungnya kapal perang fregat raksasa Iper Huitfeldt class yang juga dibeli Indonesia dari Denmark. Selain itu, Indonesia tertarik membeli kapal perang fregat bekas pakai Jerman ini adalah untuk mengisi lini rel kapal perang fregat TNI Angkatan Laut yang bakal ditinggal oleh Panspejic class. Memang tidak bisa dipungkiri jika kapal perang fregat kelas Ahmad Yani Indonesia saat ini adalah merupakan kapal perang fregat TNI Angkatan Laut yang dibeli pada tahun 1980-an dari Angkatan Laut Belanda dan tidak lama lagi akan dipurnatugaskan atau dipensiunkan oleh Angkatan Laut Indonesia. Di Belanda sendiri, kapal perang kelas ini dikenal dengan nama fregat kelas Panspejic yang dibangun pada tahun 1967, dan kapal perang merupakan versi lain dari fregat Inggris, seperti kapal perang fregat kelas Leader dengan menggunakan radar dari Belanda. Namun, saat itu Belanda membangun 6 kapal perang fregat Panspejic yang kemudian dijual untuk Indonesia sebagai pengawal kedaulatan NKRI yang masih rawan terjadinya persitegangan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Dari ke-6 kapal perang fregat Panspejic TNI Angkatan Laut yang dibeli oleh Indonesia dari Belanda, di antaranya adalah KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yos Sudarso 353, KRI Ahmad Yani 351,
KRI Oswald Siahaan 354, KRI Karel Satsuitubun 356, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355. Namun, jika kita melihat kekuatan alutsista tempur laut TNI Angkatan Laut saat ini, yang telah diperkuat 6 unit kapal perang fregat yang sudah beroperasi setengah abad dan tinggal menunggu waktu untuk dipensiunkan. Tentunya Indonesia untuk semakin meningkatkan kekuatan alutsista tempur kapal perang jenis fregat TNI Angkatan Laut ke depannya, Indonesia membutuhkan beberapa unit lagi kapal perang jenis fregat.